Oh, Bang Rudi, sebentar. Mau kemana nih? Mau kemana? Mau tanya dulu nih ya. Gimana? Saya kan ke ini dulu, mau tanya dikit nih Bang Rudi nih. Boleh. Ini soal soal Joshua nih. Mau tanya dikit aja. Pak Rudi, sudah adilkah tuntutan jaksa pada para terdakwa pembunuh Joshua? Menurut Pak Doni gimana? Ya, tentunya kita lihat dari hasil persidangan ya, bagaimana jaksa penuntut umum telah menuntut para terdakwa mulai dari PC, Ricky, Kuat yang dituntut 8 tahun. Ya, kalau menurut saya ya sudah sewajarnya lah, walaupun memang banyak kontroversi yang menyatakan itu terlalu ringan, tapi menurut saya itu adalah kewenangan jaksa, pertimbangan jaksa untuk menuntut 8 tahun. Saya rasa masih cukup dalam batas kewajaran gitu. Kalau itu masalah Richard dan Ricky. Nah sekarang ini masalah Richard Eliezer yang katanya sudah minta perlindungan LPSK tapi masih dituntut 12 tahun penjara. Nah inilah yang menjadi masalah di publik, yang ramai di publik sekarang adalah dengan tuntutannya Eliezer, di mana jaksa penuntut umum menuntut 12 tahun. Nah, 12 tahun ini adalah bukan waktu yang sebentar, dan menurut saya tidak ada pertimbangannya saudara Eliezer menjadi justice kolaborator. Begitu pula seorang GC tentunya dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Jadi Eliezer dilindungi ya di bawah LPSK. Tentunya LPSK ada pertimbangan lain untuk melindungi si Eliezer. Karena apa? Karena sebagai GC tentunya akan mengungkap apa yang terjadi, ya. Kejadian yang sebenarnya bagaimana, kejadian terhadap pembunuhan Joshua ini tentunya diungkap. Tanpa adanya Eliezer, tentunya kami sebagai praktisi hukum meyakini tidak akan, motif utamanya tidak akan terbongkar. Nah, untuk itu tentunya tidak hanya kami, banyak beredar di luar bahwa banyak yang kecewa dengan tuntutan jaksa 12 tahun. Setidak-tidaknya mestinya harus setara dengan PC, dengan Ricky, dengan Kuat. Nah, inilah. Tapi kenyataannya belakangan kan Jampidum juga mengambil alasan apa yang menjadi tuntutan 12 tahun. Tetapi kita harus ingat semuanya adalah LPSK telah merekomendasikan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan keringanan kepada Eliezer. Nah, tentunya ini merupakan menjadi presiden buruk buat para GC di kemudian hari. Tentunya mereka tidak mau membuka kasus, tidak mau mengungkap kasus yang sebenarnya, akan menutup diri. Biarlah hukum itu gelap, segelap-gelapnya, agar tidak mendapat hukuman yang berat. Saya rasa begitu. Ini nih Pak, ini perlu penegasan dan penjelasan ini. Kira-kira apakah itu yang namanya kejaksaan mengabaikan LPSK atau tidak sih sebetulnya, kalau sampai tidak, sepertinya tidak ada pertimbangan sedikit pun gitu loh. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa LPSK telah merekomendasikan Eliezer kepada JPU, tetapi tidak ada pertimbangan dari adanya rekomendasi LPSK. Untuk itu makanya tadi saya sampaikan tidak akan ada orang yang ingin menjadi GC kembali, karena kasus ini, melihat dari kasus Eliezer ini, tentunya tidak ada lagi yang berkehendak menjadi Eliezer. Mereka pasti dalam hati kecilnya, pasti si Eliezer akan menyesal menjadi GC. Kenapa dia tidak ikut skenario tersangka utamanya, begitu. Saya rasa gitu. Sedikit lagi Pak, ada pendapat
kasus Joshua penuh rekayasa adanya oknum yang mau membebaskan Sambo. Gimana menurut Pak Don itu? Saya kira. Ya tentunya saya berpikir tidak semudah itu untuk membebaskan Sambo ya, karena ini adalah sudah konsumsi publik. Publik mengawasi karena sidangnya juga online ya. Sidangnya dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia mengikuti persidangan ini. Ini menjadi presiden buruk sekiranya ada tanda kutip dalam putusan-putusan ini. Tentunya masyarakat juga akan melihat ya. Kami juga mendengar Menko Polhukam mengawasi jalannya persidangan ini. Tentunya anggota dewan di DPR RI juga mengawasi persidangan ini. Yang terpenting adalah masyarakat pada umumnya, karena perkara ini adalah perkara menarik yang terus ditunggu-tunggu. Hasil akhirnya keberanian daripada majelis hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Kalau kita lihat ini adalah momentum buat peradilan ya, untuk menunjukkan, menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pengadilan, kepada peradilan di Indonesia. Saat inilah harus dibuktikan oleh para majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Bentar Bang, satu lagi Bang, jangan ke rapat dulu Bang, bentar Bang, dikit lagi. Saya bilang itu sebelum putusan Sambo, saya bilang saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo itu agar dengan huruf. Tapi ada juga yang minta dengan angka. Jadi bukan putusan yang ini yang kesana. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan gitu. Tapi kita bisa amankan itu di kejaksaan. Saya pastikan kejaksaan independen. Saya pastikan kejaksaan independen, tidak berpengaruh. Satu lagi ada. Oh ya, ada satu kata Menko Polhukam, ada Jenderal Bintang 1 yang berupaya mempengaruhi atau gerilya pihak peradilan. Gimana sih menurut Pak Doni itu? Nah, inilah ya yang saya maksud tadi. Peradilan harus menunjukkan integritasnya, menunjukkan kemandiriannya, bebas intervensi. Saatnya peradilan menunjukkan kepercayaan, menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat bahwa peradilan itu masih ada. Mengenai yang kasakusuk, ya menurut saya itu hal yang biasa, ya dalam apapun kasakusuk biasa. Tetapi juga kalau bisa Menko Polhukam harus menunjuk tegas, karena bintang 1 ini kan nggak cuma satu. Bintang 1 di tubuh Polri ini banyak, jangan sampai para bintang 1 juga menjadi was-was, yang nggak tahu masalah ini menjadi was-was. Jadi harus dipertegas siapa orangnya, harus tunjuk hidung langsung, karena membuat efek yang tidak baik juga terhadap institusi Polri gitu. Nah, saya rasa yang kasakusuk ini juga mendapat kesulitan, karena sekali lagi perkara ini dipantau oleh masyarakat umum, rakyat Indonesia, bahkan dunia, bahkan petinggi-petinggi, bahkan presiden pun pasti mengikuti perkara ini. Baik Bang, terima kasih Bang. Waduh, saya mengganggu waktunya nih Bang. Terima kasih ya.